kehidupan itu tidak bisa lepas dari yang namanya drama toksik. Ada saja orang yang mengeluarkan energi toksin kepada kita, racun. Jangan menjadi mental korban, tetapi mentalnya adalah mental wisdom. Gitu loh, ya. Jangan mental korban, tapi mental wisdom. Kita ada renungan-renungan memaknai penderitaan apa ini yang turun. Minimal ya kemudian kita bisa memaknai bahwa wah, dosaku sedang diampuni oleh Allah. Itu yang paling umum. Ya, yang paling umum. Tapi setidaknya di samping kita itu kemudian memiliki rasa-rasa spiritual, kita juga harus punya inverter, ya, harus punya perasaan bahwa kita itu sedang diberdayakan oleh Allah, sedang dibantu oleh Allah walaupun melalui energi toksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam prosperity. Kita ketemu lagi di channel saya, Muhammad Nurul Banan. Untuk perjumpaan kali ini, saya mau membicarakan tentang efek kaya dari drama toksik. Maksudnya kayak gini, kehidupan itu tidak bisa lepas dari yang namanya drama toksik. Ada saja orang yang mengeluarkan energi toksin kepada kita, racun. Lagi enak-enak punya mobil baru, ada yang mendengki. Lagi seneng-seneng sedekah berbagi dengan orang lain, ada yang mendengki. Lagi seneng-seneng bahagia dengan anak istri, ada yang mendengki. Itu. Dan kedengkian ini memang harus selalu ada. Ini yang kemudian saya sebut dengan istilah drama toksik. Nah, gitu. Ya bukan cuma kedengkian kok. Yang jelas setiap kita ya mungkin lahir ya punya musuh. Ada orang-orang yang benci sama kita, ada orang-orang yang menyerang kepada kita. Ada orang-orang yang merendahkan kita. Ada juga orang-orang yang tidak menghendaki kita itu punya keunggulan. Orang-orang yang tersinggung dengan pencapaian kita. Itu ada saja. Nah, karena ini yang disebut dengan nama drama toksik. Dan ternyata itu ada efek kayanya kepada kita. Nah, gitu loh. Makanya kita akan mengupas tentang efek kaya dari drama toksik kehidupan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya jeda sebentar materi kontennya. Mohon izin untuk kasih informasi. Insya Allah saya membuka kelas training Servo Prosperity Batch 12 di tanggal 27 Juli 2025. Kelas training Servo Prosperity adalah kelas training spiritual finansial melalui basic need. Di kelas ini selama lebih dari 20 hari Anda akan saya mentori untuk memahami sistem Servo Prosperity alam semesta untuk meningkatkan finansial Anda. Segera daftar dengan klik link di deskripsi video. Jadi begini ya, yang namanya manusia itu atau kehidupan ini sebetulnya adalah kita hidup dari racun yang dibuang oleh makhluk lain, yang dibuang oleh energi lain. Contohnya kayak gini, yang namanya oksigen itu bagi tumbuhan sebenarnya adalah racun. Iya kan? Ya. Karena di siang hari oksigen itu kan menyerap karbon dioksida. Dan dia membuang racun berupa oksigen. Tapi oksigen itu, racun yang dibuang oleh tumbuhan tersebut itu adalah energi hidup, energi keberlimpahan yang diterima oleh manusia. Karena manusia menghirup nafas berupa oksigen. Kebalikannya tumbuhan itu. Yang akhirnya kita dengan tumbuhan itu sebetulnya adalah kita tukar-menukar racun. Di mana kita mengeluarkan karbon dioksida sebagai racun, diterima oleh tumbuhan sebagai energi hidup, sebagai asupan gizi. Sementara tumbuhan mengeluarkan racun berupa oksigen,
itu oleh kita diterima sebagai energi hidup, diterima sebagai asupan gizi untuk kehidupan kita. Nah, berarti kan kita hidup itu hanya menerima racun dari makhluk lain. Iya. Dan makhluk lain pun hanya menerima racun dari Manusia. kita. Kita sudah anggap ini racun, buang aja, malah diterima oleh makhluk lain sebagai asupan gizinya. Ini kehidupan seperti itu. Lah, maka jangan heran, semua orang itu makan dari racun yang dibuang oleh orang lain loh. Ini asli. Loh, guru itu makan dari racun kebodohan yang dibuang oleh murid-muridnya. Murid-murid itu datang ke sekolahan, mereka itu mau membuang racun berupa racun kebodohan. Diterima oleh guru. Itu. Karena apa? Dengan dia itu menghilangkan kebodohan siswa, kebodohan murid, si guru terima gaji. Dia makan dari kebodohan kan, dari racun kan? Iya. Kayak gitu loh. Kemudian juga penjahat. Yang namanya penjahat itu racun bagi masyarakat. Karena mengganggu stabilitas, mengganggu keamanan masyarakat. Dibuang oleh masyarakat. Diterima oleh polisi. Itu. Iya. Kalau nggak ada penjahat, polisi pensiun lah. Itu. Penjara tutup. Akhirnya ya mereka bingung juga mau makan apa kan? Iya. Gitu. Lalu penyakit. Pasien datang ke rumah sakit itu buang penyakit, racun berupa penyakit. Diterima oleh dokter sebagai asupan gizi hidupnya. Ya dengan menangani penyakit, dokter dapat gaji, dokter dapat bayaran. Ya gitu. Jadi para dokter itu hidup dari racun yang dibuang oleh para pasien. Termasuk saya, makan dari racun kebodohan yang dibuang oleh para subscriber. Oleh para penonton itu loh. Mereka ingin menambah pengetahuan, ingin mengkaji keilmuan spiritual, keuangan spiritual, prosperity lebih dalam. Mereka buang racun kepada saya. Tapi itu saya terima sebagai asupan gizi. Saya bisa buka kelas, bisa buka training, kemudian saya mendapatkan fee dari YouTube dan lain sebagainya. Pokoknya saya makan dari racun yang dibuang oleh para subscriber. Seperti itu. Jadi di sini loh, manusia itu hidup ditopang oleh racun yang dibuang oleh makhluk lain. Ini sadar nggak sadar begitu. Makanya kemarin yang namanya Amerika sebagai negara superpower dengan persenjataan militer atau alutsista tercanggih di seluruh jagat raya pada saat ini loh Amerika. Amerika itu di konflik negara manapun dia pasti terlibat. Ya bendera yang dia bawa katanya sebagai polisi dunia, sebagai agen perdamaian. Tapi itu cuman judulnya saja. Tapi di balik itu kenapa Amerika itu harus selalu terlibat dengan peperangan di negara manapun? Karena dengan dia itu terlibat dalam peperangan di negara manapun, Amerika bisa jualan senjata. Ini loh, bisa jualan senjata. Kemarin rame-rame Iran sama Israel perang. Ikut campur. Ada urusan apa-apa enggak, dia menjatuhkan bom ke situs-situs nuklir yang ada di Iran. Ada urusan apa-apa enggak kok. Ikut campur ya gitu. Itu sebetulnya ketika Amerika Serikat, Donald Trump itu menjatuhkan bom ke situs-situs nuklir yang ada di Iran, itu ya ada nilai jualnya. Dengan ikut dukung-mendukung, ikut berperang macam-macam, dia bisa jualan senjata. Artinya apa? Yang namanya perang bagi dunia itu adalah racun. Tapi bagi militer Amerika Serikat itu adalah bisnis. Itu adalah asupan gizi. Ini memang sudah realitas bahwa kehidupan ini nggak bisa jalan kalau kita nggak menerima racun dari makhluk lain. Kemarin saya itu di rumah, ini kok banyak tikus ya. Banyak banget. Itu tikus-tikus racun bagi saya loh. Harus saya buang. Akhirnya saya datang ke penjual perabotan rumah tangga, beli
perangkap tikus, beli jebakan tikus. Ya akhirnya tikus yang ada di rumah saya sebagai racun itu menjadi rezeki, menjadi asupan gizi bagi penjual perabotan rumah tangga. Jadi kehidupan begitu terus. Ada santri bodoh datang ke pesantren. Dia membuang racun, diterima oleh kiainya sebagai jalan rezeki. Ini. Jadi memang begitu. Lah, kehidupan ini kita itu hanya menerima racun yang dibuang oleh orang lain. Gitu. Karena ini kemudian Tuhan kerap kali memaksakan kepada kita supaya kita itu mau menerima racun yang dibuang orang. Ada apa-apa enggak? Sini lagi enak-enaknya nerima rezeki. Kayak gitu kan. Ada orang nyinyir. Itu paling-paling ya sebentar lagi juga bangkrut, nanti jatuh. Kayak gitu loh. Ada orang nyinyir seperti itu. Ya, ini namanya energi toksik yang masuk. Bahkan kadang-kadang lebih jahat, bukan cuma diomong orang. Kadang-kadang dimusuhi orang. Lagi enak-enak, kehidupan meningkat, dibenci orang. Diserang sama orang. Lagi enak-enak menerima nikmat dari Tuhan. Lagi enak-enak berbagi dengan orang. Lagi enak-enak karirnya meningkat. Tiba-tiba kemudian ada musuh yang mendengki sama kita, yang iri sama kita. Dia mencoba menjatuhkan kita. Nah ini kan toksik, gitu loh. Tapi sebenarnya energi toksik ini adalah energi kehidupan, energi hidup, ataupun asupan gizi yang dikirim oleh Tuhan kepada diri kita sebenarnya. Saya pernah dulu itu, waktu awal-awal saya membangun YouTube, saya ada karyawan. Nah, karyawan ini nyebelin banget. Salah satu editing video saya itu, nyebelin banget itu. Artinya, dia sudah saya gaji, sudah saya bayar, kemudian malah mau memeras saya dengan berbagai cara. Kayak gitu loh, dengan berbagai cara. Sampai akhirnya kemudian terjadi benturan sama saya. Karena saya juga nggak mau kan kemudian saya menjadi bahan perasan orang lain, menjadi korban perasan orang lain, ya saya membela diri. Saya membela diri, dia nggak terima. Lah, begitu saya nggak terima, akhirnya apa loh? Ini saya sudah beramal baik sama orang ini. Kok malah kemudian dia menyerang sama saya ya? Malah kemudian dia menjadi racun bagi saya ya? Nah akhirnya apa? Akhirnya tidak lama kemudian, 3 bulan kemudian, saya mendapatkan hadiah furoda. Haji furoda itu loh. Yang seharusnya berangkat tahun 2025 ini. Tapi kemarin gagal karena pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Ini belum rezekinya untuk tahun ini. Ya gitu. Loh, kok ada orang ngasih hadiah furoda sama saya tiba-tiba? Lah, ini ternyata karena ada racun yang dikeluarkan oleh orang yang mau memeras saya ini. Mantan karyawan saya sendiri. Mau memeras saya. Kemudian setelah saya mencapai titik-titik ridho tertentu, ya, kemudian justru menjadi asupan gizi bagi saya, muncul yang namanya hadiah melaksanakan haji furoda. Oh, dan harganya nggak kecil itu. Tahu sendirilah tiket harga haji furoda ya gitu. Nah, ini sebetulnya di sini ada energi hidup, ada gizi yang dikirimkan oleh Allah setiap kali Allah itu mengutus toksin kepada diri kita, pada kehidupan kita. Ini pasti ada. Ini. Lah, tapi supaya kemudian menjadi energi yang hidup, yang menghidupkan kita, artinya racun itu membahayakan nggak sih? Membahayakan. Energi toksin itu membahayakan. Jelas yang namanya dipatok ular, ada bisanya, ada racunnya, ya pasti membahayakan kita. Itu. Dan racun ini bisa betul-betul mematikan kita. Tapi bisa juga kemudian menghidupkan kita. Asalkan kita tahu jalannya itu bagaimana. Ini. Bagaimana kita mengelola mental kita, mengelola hati kita. Supaya kemudian energi toksin yang masuk kepada kita itu menjadi energi yang hidup.
energi yang menghidupkan kita menjadi asupan gizi. Tapi kalau kita tidak mampu mengelolanya, ya nanti jadi racun. Kalau menjadi racun ya sudah, kita mati. Jadinya. Ini. Nah, catatannya apa? Saya itu ya ketika menerima ujian diperas sama mantan karyawan saya sendiri. Menerima ujian tersebut, saya tidak merasa bahwa saya ini sedang diberi racun oleh Allah. Enggak, saya enggak merasa sebagai korban itu, enggak. Tapi yang muncul pada perasaan saya pada waktu itu, oh iya ya, saya sedang mendapatkan oksigen segar. Saya sadar sepenuhnya bahwa, oh itu tumbuhan mengeluarkan oksigen. Itu adalah asupan gizi bagi saya. Oh, dia mengeluarkan racun dari tubuhnya. Ingin memeras kepada saya. Tapi ini pasti oksigen. Jadi saya tidak merasa bahwa saya sedang menerima racun, itu enggak. Tapi saya sedang menerima oksigen. Saya ada kesadaran seperti itu. Karena sebetulnya yang namanya energi yang datang dari Allah dalam kehidupan ini, itu semuanya netral kok. Coba sinar matahari. Datang ke bumi, diturunkan ke bumi. Ini bentuk energinya sama. Tapi bagi orang yang memiliki teknologi inverter, maka energi sinar matahari tersebut nanti bisa diolah menjadi energi listrik. Ya kan? Itu. Tapi bagi orang yang punya penyakit penyakit alergi kulit, yang namanya sinar matahari bisa menjadi kanker kulit loh. Kayak gitu. Iya. Kemudian bagi tumbuhan, yang namanya sinar matahari itu menjadi alat untuk melakukan fotosintesis. Bagi tubuh kita, sinar matahari itu akhirnya menjadi vitamin D. Padahal energi sinar matahari yang diturunkan oleh Allah itu sama, satu bentuk. Tak punya filter atau tidak, punya inverter atau tidak, mau menjadikan sinar matahari ini menjadi energi apa? Gitu loh. Kalau kita itu punya alergi kulit, ya akhirnya apa? Menjadi racun dan itu membunuh kita. Karena akhirnya menjadi kanker kulit. Kayak gitu. Tapi ketika kulit kita sehat, maka inverternya akan menjadi vitamin D yang menghidupkan kita. Itu. Kalau menjadi tumbuhan, akhirnya menjadi alat untuk melakukan fotosintesis dan seterusnya. Jadi energinya sama yang diturunkan, tapi di sini kita punya inverternya atau apa? Mau dijadikan apa? Sinar matahari tersebut, kita yang mengolahnya sendiri. Gitu. Nah, energi toksin yang dikirim oleh orang lain kepada kehidupan kita, energi toksin yang masuk dalam kehidupan kita, itu juga tergantung kita. Punya inverter atau tidak untuk mengolahnya menjadi energi apa. Gitu. Kalau kita itu mengolahnya menjadi energi korban, ya sudah, selesai yang namanya korban. Aku dizolimi, kurang ajar, modar kowe. Ya gitu kan. Merasa terzolimi, merasa menjadi korban. Ya sudah, hasilnya yang namanya korban ya, itu nggak ada yang kemudian gagah. Yang namanya korban ya semuanya terpuruk. Itu loh, korban perkosaan ya terpuruk lah. Iya. Ini. Jadi kalau perasaan kita adalah perasaan korban, ya sudah, kita selesai kita itu menjadi korban dari energi toksin. Tapi kalau kita itu kemudian mampu memiliki inverter yang lebih memberdayakan, contohnya seperti saya. Tahu-tahu saya lagi diperas. Kok perasaan saya? Loh, saya lagi dapat oksigen segar. Karena saya mengibaratkan tumbuhan yang mengeluarkan oksigen lalu saya serap. Oh, saya lagi dapat energi oksigen ini. Segar lagi ini. Alhamdulillah. Lah, ternyata itu menjadi inverter. Ini. Inverter. Karena saya merasa mendapatkan oksigen segar, akhirnya apa? Saya mendapatkan hadiah. Haji Furoda. Kayak gitu. Lah, maka di sini terhubung dengan yang namanya wisdom.
Kita memiliki inverter itu tergantung dengan kesadaran kita membangun wisdom. Kesadaran kita membangun sebuah makna. Ini. Sejauh mana kita itu mampu untuk memaknai energi-energi toksin yang masuk dalam kehidupan kita. Dulu ya, waktu saya hidupnya lagi sempit banget waktu bujangan. Nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, diolok-olok oleh masyarakat. Dololnya apa sih? Karena pengangguran. Ditambah apa, wong nggak punya uang, jatuh cinta. Akhirnya saya patah hati. Coba bayangkan. Sudah nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, diolok-olok orang, tambah patah hati kan. Setan bener-bener itu kan. Itu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya mampu mengolahnya dengan menggunakan inverter yang menghidupkan saya. Karena saya juga nggak merasa, saya mendapatkan ujian itu nggak merasa bahwa di masa lalu saya membangun keburukan, itu enggak. Wong di pondok pesantren, ya maaf ya saya cerita ya, bukan pamer, tapi ya memang harus diceritakan biar bisa dicontoh. Saya di pesantren nggak pernah batal wudhu. Di pesantren saya nggak pernah pacaran. Kayak gitu loh. Nggak pernah batal wudhu, nggak pernah pacaran. Yang namanya pelajaran saya selalu menguasai. Pokoknya banyak hal positif yang saya lakukan selama saya di pesantren. Karena saya konsisten punya cita-cita. Itu. Lah, orang sesudah konsisten punya cita-cita, menjalaninya dengan konsisten, seharusnya mendapatkan apa? Keberlimpahan kan? Iya. Lah kok saya dapat patah hati, jadi pengangguran, nggak punya uang, macem-macem kan? Jadi saya nggak percaya bahwa saya sedang diterpurukan oleh Allah, itu saya nggak percaya. Nah, sehingga pada waktu itu, saya itu melihat hukum PER. PER itu ya, PER itu semakin diinjak kencang, nanti ketika dilepaskan akan melenting tinggi. Iya. Nah, ya kan? Iya. Melenting tinggi. Oh, ini berarti saya ini PER yang berkualitas ini. Diinjak kenceng banget. Habis saya melakukan kreativitas, habis saya melakukan ketaatan, habis saya melakukan kebaikan, kok malah saya diinjak oleh kehidupan sekalian. Ditekan begitu kuat. Oh, berarti nanti saya sekali melenting, saya tinggi nih melentingnya. Saya mempercayai itu. Itu ibroh yang pertama. Ibroh yang kedua, saya mempercayai sekali bahwa saya mengibaratkan dengan batu bata. Batu bata itu ternyata ketika dibakar, yang punya hasil dan kualitas paling bagus itu ternyata bata yang ada di tengah-tengah. Yang di pinggir-pinggir itu gosong-gosong loh, hitam, gosong-gosong. Karena bersentuhan dengan api langsung. Iya. Yang di tengah, ini yang paling bagus kualitasnya. Padahal di tengah kan, yang di tengah dibakar lagi dari bawah, sesak apa enggak? Sesak. Sesak, kemudian paling panas, paling pengap, itu yang di tengah. Tapi kualitasnya paling bagus. Sehingga saya percaya sepenuhnya bahwa, oh saya berarti ini mau dibakar untuk menjadi bata yang paling berkualitas. Pertama saya ngambil ibroh dari PER yang diinjak. Yang kedua saya mengambil ibroh dari Batu bata. batu bata. Ternyata ini yang menjadi inverter. Itu loh. Akhirnya ya Alhamdulillah sampai hari ini ya kemudian kehidupan saya ya dilihat sebagai orang yang ya nggak nyusahin banget lah. Kayak gitu loh. Ya punya pencapaian-pencapaian yang saya bisa membanggakan. Boleh dikatakan seperti itu. Saya bisa membanggakan. Keluarga saya bisa membanggakan. Itu. Tapi ini ketika dulu itu tekanan-tekanan hidup itu muncul dalam kehidupan saya menggunakan inverter seperti itu. Punya kesadaran untuk sadar ini ada sebuah makna. Saya bisa mengambil wisdomnya. Jadi tidak kemudian saya merasa sebagai korban kehidupan. Saya merasa sebagai orang yang penuh kesialan. Itu enggak. Enggak merasa sial itu enggak. Kayak gitu loh. Nah ini. Di sini jadi kalau kita itu ingin memanfaatkan energi toksik menjadi kekayaan kehidupan kita, menjadi pemberdaya hidup kita, pembangkit energi kita, itu syaratnya kita harus punya inverter. Inverter itu apa?
dengan cara kita berani untuk kita itu punya kesadaran untuk mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Jangan menjadi mental korban, tetapi mentalnya adalah mental wisdom. Itu loh, ya. Jangan mental korban, tapi mental wisdom. Kita ada renungan-renungan memaknai penderitaan apa ini yang turun. Minimal ya kemudian kita bisa memaknai bahwa wah, dosaku sedang diampuni oleh Allah. Itu yang paling umum. Ya, yang paling umum. Tapi setidaknya di samping kita itu kemudian memiliki rasa-rasa spiritual, kita juga harus punya inverter, ya, harus punya perasaan bahwa kita itu sedang diberdayakan oleh Allah, sedang dibantu oleh Allah walaupun melalui energi toksin ini. Karena memang ya begitu. Jadi energi yang datang kepada kita itu netral semuanya. Tinggal kita inverternya itu apa. Air sama-sama datang kepada air dalam bentuk air yang sama. Tapi mau kita jadikan air mineral, air minum, atau kita itu mau jadikan air panas, atau kemudian menjadi limbah, ya kita kan yang mengolah. Iya. Ya, kita yang mengolahnya. Jadi energi yang datang itu netral-netral saja. Musibah yang datang sama kita, kedengkian orang yang datang sama kita, kebencian orang yang datang sama kita, toksik orang yang datang sama kita, serangan orang yang datang sama kita, itu semuanya energi netral. Nggak ada min, nggak ada plus itu. Semuanya netral. Tinggal kita itu punya inverter untuk mengolahnya atau tidak. Ini. Nah, cara mengolahnya, mental kita memiliki mental wisdom, bukan memiliki mental korban. Itu. Kalau kita yakin sepenuhnya, kejadian loh. Tapi ya harus yakin sepenuhnya memang. Iya. Ini. Maka ini yang namanya drama toksik dalam kehidupan ya, efek kayanya ada. Kalau kita mampu mengolahnya dengan menggunakan inverter energi, ya, kita mampu mengolahnya dengan inverter energi yang memberdayakan hidup kita. Mengolahnya dengan apa? Ya dengan kesadaran. Kita menyadari itu sebagai kesialan, atau menyadarinya sebagai hikmah, atau menyadarinya sebagai doa untuk meraih kebaikan. Itu inverternya di sana. Berada di hati kita sendiri, gitu loh. Gitu. Tapi ya kemudian ketika kita itu menerima sebuah musibah, tidak semua bahwa energi toksik yang masuk dalam kehidupan kita, ya, energi toksin yang masuk dalam kehidupan kita itu kemudian tidak selamanya tidak selamanya itu semata-mata datang. Kadang-kala datang sebagai ujian. Ya, kalau kita sudah berbuat baik, kita mau naik level, datang energi toksin, itu ujian. Namun ya kadang-kala juga datang kepada kita dalam bentuk hukuman. Kenapa ada hukuman? Ya karena kita baru berbuat salah. Kenapa kemudian yang namanya penjahat kakinya pincang kena tembakan? Ya karena dia baru berbuat salah, merampok. Kenapa dia mendapatkan musibah, masuk penjara, energi toksin masuk penjara? Karena dia baru saja berbuat kriminal. Ini namanya energi toksin yang datang kepada seseorang bisa dalam bentuk hukuman. Makanya ketika ada energi toksin yang datang sama kita harus mengecek dalam diri kita. Kita habis berbuat salah apa enggak? Ini. Habis berbuat jahat kepada orang lain atau tidak? Kita habis menyakiti orang lain atau tidak? Kita habis berbuat dosa apa tidak? Lah kalau dicek ke belakang, oh ternyata kemudian ada kezaliman yang kita perbuat. Ini berarti energi toksin yang datang sama kita bukan untuk menguji kita, tapi untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tapi dosa itu kalau dibersihin membawa energi kaya nggak? Dosa dibersih bawa energi kaya nggak? Ya. Bawa energi kaya pasti. Makanya ya
Sekalipun itu hukuman, tetap itu membawa energi kaya. Asalkan kita mampu menerimanya dengan ikhlas. Iya, saya dengan jantan menerima hukuman ini. Siap, bismillah. Semoga tobat saya diterima oleh Allah. Dengan lantaran saya menjalani hukuman ini, semoga dosa saya diampuni, tobat saya diterima oleh Allah. Ya, kita harus menerima dengan ikhlas, itu namanya. Ya gitu. Lah, maka misalkan ya, kita habis saja durhaka sama orang tua. Lalu kita kualat, jatuh dari motor misalkan. Ya, kita harus minta maaf sama orang tua. Kemudian luka-luka kita ya harus kita peluk. Ya sudah, nggak apa-apa lah, ini lantaran saya untuk mencapai ampunan Allah, ampunan dari orang tua. Kamu luka dulu ya, nggak apa-apa ya, tanganmu patah dulu. Ya gitu loh. Artinya diterima dengan legawa. Karena itu adalah energi pembersihan. Energi cleaner. Ya, ketika kita itu kemudian dibersihkan oleh Allah, ya otomatis itu adalah energi kaya. Karena memang konsepnya kayak gini. Kenapa hukuman itu datang? Idza kasurat dzunubul abdi walam yakun minhu minal amal ma yukaffiruha anhu ibtalahu Allahu bil husni liyukaffiruha anhu. Jadi ketika seorang hamba itu dosanya banyak, kesalahannya banyak, kezalimannya itu menjadi banyak, lalu tidak ada lagi amal baik yang dimiliki oleh si hamba tersebut untuk diambil energi baiknya sebagai bentuk leburan, sebagai bentuk pelebur dari dosa-dosanya. Artinya kayak gini, ketika ada seorang hamba yang banyak dosanya, lalu apa? Si hamba ini punya kebaikan. Maka untuk melebur dosa-dosanya, ini kebaikan si hamba tersebut diambil. Itu loh. Untuk menghapus dari kesalahan yang dia perbuat, dosa yang dia perbuat. Nah, tapi kalau sudah tidak ada amal baik, maka ibtalahullahu bil husni. Allah itu akan menurunkan bencana kepada hamba tersebut bil husni, dengan rasa susah. Ya pokoknya tiba-tiba datang kesusahan. Istrinya stroke lah, suaminya tabrakan lah, anaknya sakit lah, duitnya hilang lah, macam-macam. Ibtalahullahu bil huzni. Akan diuji dengan kesedihan-kesedihan. Itu. Liyukaffiroha anhu. Supaya kesedihan tersebut melebur atau menghapus terhadap dosa-dosanya. Ini konsepnya begitu. Jadi ketika ada energi toksin datang, sementara kita itu memang dengan sadar bahwa kita habis berbuat salah, habis berbuat dosa, habis berbuat zalim, maka energi toksin yang datang kepada kita itu sebenarnya adalah energi cleaner, energi pembersihan. Lagi di laundry. Kayak gitu loh. Lagi di laundry. Tapi kalau kemudian kita itu baru berbuat taat, kemudian ada energi toksin datang, yaitu yang namanya ujian, tantangan. Namun, baik yang bentuk ujian maupun bentuk hukuman, yang namanya energi toksin itu pada dasarnya adalah energi yang mengkayakan, asalkan kita itu memiliki inverter. Bagaimana mengolah energi tersebut menjadi energi yang membangkitkan. Sebab memang mau nggak mau, dan ini fakta, kehidupan itu kita hidup dari racun yang dibuang oleh makhluk lain. Ini faktanya. Berarti kita hidup dari energi toksin yang dibuang oleh orang lain. Makanya setiap orang dapat rezeki, ada orang dengki, dapat rezeki ada orang iri, dapat rezeki ada orang toksik, ya. Dapat rezeki ada orang yang merendahkan, dapat rezeki ada orang yang mengejek, dapat rezeki ada orang yang menyombongkan diri sama kita. Macam-macam energi toksik itu datang sama kita. Semuanya mendapatkan. Karena pada dasarnya semuanya itu punya semuanya itu ada jatah rezeki. Cuma mau menjadi rezeki atau menjadi keterpurukan, mau menjadi rezeki ataupun menjadi keterpurukan, itu tergantung diri kita bagaimana mengolahnya, bagaimana kita memasang inverternya. Begitu.